selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran IPA. Video kita kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Ayo kalian simak video berikut ini. Sebelumnya, klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi makhluk hidup dan benda mati berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Nah, dimanapun kita berada, tentunya kita melihat begitu banyak makhluk hidup dan benda mati di sekitar kita. Nah, mengenali makhluk hidup secara keseluruhan sangatlah sulit ya anak-anak. Pasti anak-anak pernah pergi ke pasar ya. Coba kalian perhatikan bagaimana para pedagang mengelompokkan barang dagangannya. Ada kelompok barang dagangan sayuran, buah-buahan, ada juga barang dagangan kebutuhan pokok dan lain-lain. Kalian juga perhatikan banyak hewan yang ada di sekitar kita. Ada hewan peliharaan, hewan ternak, dan ada juga hewan liar. Dan masih banyak lagi beraneka ragam jenis, sifat, dan ciri-cirinya. Untuk mempermudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, maka manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dimilikinya. Tujuan umum untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khususnya adalah 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lainnya. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Anak-anak, terdapat dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, yaitu 1. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologis dan alat dalam tubuhnya, anatomi. 3. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Pada mulanya, dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan ciri yang dimilikinya. Kelompok-kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota dalam tingkatan klasifikasi tersebut semakin banyak dan memiliki perbedaan yang paling sedikit. Nah, anak-anak, urutan kelompok ini disebut dengan takson. Orang yang pertama mengelompokkan ini adalah Linnaeus. Kita kali ini, anak-anak akan mempelajari urutan takson makhluk hidup. Urutan ini didapat berdasarkan ciri yang paling umum, kemudian semakin ke bawah, ciri-ciri makhluk hidup semakin khusus, dan perbedaan ciri-cirinya semakin kecil. Anak-anak, Ibu akan memberikan contoh kriteria klasifikasi, yaitu tumbuhan dan hewan. Contoh kriteria klasifikasi tumbuhan, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora ataukah dengan bunga. Kedua, habiskus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Ketiga, bentuk dan ukuran daun. Keempat, cara perkembangbiakannya, apakah secara seksual generatif atau aseksual vegetatif. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, adapun kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama itu ada saluran pencernaan.
Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan yang tersusun secara kompleks, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai saluran pencernaan yang kompleks. 2. Berdasarkan kerangka, apakah rangka di luar tubuh, eksoskeleton, ataupun kerangka di dalam tubuh, endoskeleton? Yang ketiga, berdasarkan alat gerak, apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Kedudukan tumbuhan ataupun hewan dapat kita tentukan dengan kunci determinasi yang telah ada maupun membuat sendiri secara sederhana. Dasar pengetahuan yang digunakan untuk membuat atau menggunakan kunci determinasi adalah pengetahuan bagian tubuh dan ciri bagian tubuh makhluk hidup yang kita amati. Sedikit penjelasan mengenai kunci determinasi, bahwa kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, orde, famili, genus, atau spesies. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, anak-anak, mengenai materi kunci determinasi akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya, karena materinya cukup banyak ya, Nak. Oh iya, materi utama yakni makhluk hidup mikroskopis, yakni Monera dan Protista, fungi, plantae, animalia juga akan Ibu berikan pada video selanjutnya ya. So, thank you ya. Bye-bye. Bagaimana anak-anak mengenai materi pengelompokan makhluk hidup? Kalau anak-anak masih punya permasalahan, silahkan kalian diskusi melalui forum diskusi, WA group, ataupun classroom. Bye-bye.